Jadi Pak, Bu, makanya kalau kita lihat kenapa Indonesia sekarang buka sejarah, dari situ ada kunci jawaban. Itu tidak lepas daripada gerakan Orde Yesuit. Kalau dulu zaman Jenderal LB Modani itu George Soros, ya. Kemudian Amerika, CIA, kemudian konglomerat Cina, itu yang mendukung Jenderal LB Modani. Nah sekarang ada perubahan. Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Sten Bimpeng, kemudian Cina dan konglomerat Cina sama. Cuma beda. Kalau dulu lebih condong pada Amerika, sekarang lebih condong pada Cina. Bapak Ibu yang nah, kembali lagi. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kenapa di Indonesia terjadi seperti sekarang? Kuncinya apa? Kembali ke buka sejarah. Nah, di Indonesia ini ada tokoh komandan operasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia clandestine di bawah tanah yang dimotori oleh Peter Buck. Namanya Ordo Jesuit. Titelnya SJ, Serikat Jesuit. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Peter Buck ini langsung di bawah Vatikan, Paus. Filmnya itu sudah pernah ditayangkan, namanya The Da Vinci Code. Gitu. Jadi dia ini bergerak, semuanya visi misinya Opus Dei. Jadi semuanya untuk Tuhan Yesus. Gitu. Kalau dia gagal melakukan operasi, dia akan menganiaya dirinya sendiri, seperti model ala Syiah. Pakai? Tapi kalau dia ini, dia pakai kawat yang berduri. Itu langsung ditali di sini. Kemudian dia tarik dengan sekuat tenaga sehingga darah itu berceceran. Itu untuk menghukum dirinya kalau sebuah operasi itu gagal. Jadi ini sudah difilmkan di Indonesia, judulnya The Da Vinci Code. Itu operasi intelijen. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Peter Buck itu punya kader yang sangat militan, yaitu Jenderal LB Modani. Kemudian kader selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan. Kader selanjutnya Jenderal Hendro Priyono. Kalau yang ini jangan, karena bukan kader. Jenderal Ali Murtopo bukan kader, tapi hasil penggalangan. Jadi kader-kader dia ini mulai tahun 50-an kan dia lakukan kaderisasi di Indonesia. Tahun 50-an, tahun 60-an. Namanya Kasbul. Kholwat 1 bulan. Jadi dia melakukan kaderisasi itu 1 bulan. Jadi dilatih operasi intelijen, kontra intelijen, clandestine, dan latihan semi militer. Dan kader-kader Ordo Yesuit ini, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, tingkat global. Jadi tingkat global itu jumlahnya kurang lebih 33.000, disebar di seluruh dunia. 33.000 kader disebar di seluruh dunia dalam berbagai profesi. Ada yang sebagai prajurit dalam pasukan rahasia angkatan bersenjata, ada yang menjadi pemimpin parpol, partai politik, ada yang dijadikan sebagai pejabat tinggi negara, ada para jenderal, ada penegak hukum, dokter, akademisi, budayawan, aktivis LSM dan HAM. Semua bekerja dalam sebuah misi
Opus Dei, pekerja Tuhan, untuk melancarkan rencana-rencana kepausan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau di Indonesia, kader-kader Peterburg ini, diantaranya Albertus Surya Pranata, ini uskup pribumi pertama di Indonesia. Ada Justinus Dhammayuwono, kardinal pribumi pertama. Ada orang Itali, tapi sudah jadi warga negara Indonesia, namanya Franz Magnus Susino, titelnya SC, Serikat Yesus. Ada budayawan Romo Sediawan, ini aktivis HAM. Ada Johannes Baptista Sistra, ekonom kerakyatan. Ada Muji Sureto, budayawan, Ignatius Wibowo Wisono, Cinalogi, dan Jenderal M. Murdani. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu ada Jenderal M. Murdani, sekarang ada Jenderal LB Panjaitan. Itu kader Ordo Yesus. Dulu pada masa Orde Baru yang merajai Jenderal M. Murdani. Nah sekarang yang merajai siapa? Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi Pak, Bu, makanya kalau kita lihat kenapa Indonesia sekarang buka sejarah, dari situ ada kunci jawaban. Itu tidak lepas daripada gerakan Ordo Yesus. Kalau dulu zaman Jenderal LB Murdani itu George Soros, ya. Kemudian Amerika, CIA, kemudian konglomerat Cina, itu yang mendukung Jenderal LB Murdani. Nah sekarang ada perubahan. Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan, Sten Binpeng, kemudian Cina dan konglomerat Cina sama. Cuma beda. Kalau dulu lebih condong pada Amerika, sekarang lebih condong pada Cina. Makanya jangan kaget. Ya, begitu pemilu diumumkan tengah malam, ya, tengah malam. Sebelum itu, Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan sudah tanda tangan di Cina. Begitu undang-undang Omnibus Law disahkan, langsung Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan terbang ke Cina. Ya. Nah, jadi semuanya itu tidak lepas daripada gerakan Ordo Yesus. Jadi kalau dulu Jenderal LB Murdani, sekarang ada Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan yang kata orang-orang umum menteri serba bisa. Ya kan? Menteri serba bisa. Kalau tokoh-tokoh itu menyebut the real presiden, presiden yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi kader-kader Peterburg ini disebar di Yogyakarta, Solo, Bandung, Purwokerto, Malang, Surabaya, Semarang, Manado. Malang ada kader-kader Ordo Yesus. Hanya kita saja yang datang, ya kan? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Ordo Yesus mengkader konglomerat Cina. Di antaranya Haichan Silalah, Lim Pian Ki atau Yusuf Wanani, Lim Pian Kun atau Sofyan Wanani. Ini kader-kader the best yang dikader langsung oleh Peterburg. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saat pasca 65, Letkol apa Kolonel Sarwo Edi Wibowo waktu itu? Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, bersatu dengan umat Islam menghabisi common enemy, yaitu komunis. Jadi saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan common enemy,
komunis, Peter Berg langsung memanfaatkan situasi itu untuk langsung masuk pada inner circle kekuasaan. Siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto? Akhirnya diperoleh jawaban. Siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto? Jenderal Ali Murtopo. Jadi Jenderal Ali Murtopo ini hasil penggalangan Ordo Yeswi, gerakan Ordo Yeswi. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang bertanya, kenapa Jenderal Ali Murtopo itu seorang Muslim, keluarga santri dari pantai utara, keluarga Hizbullah, ya? Kenapa kok berubah 180 derajat anti terhadap Islam dan memusuhi kaum muslimin? Kenapa? Ternyata Jenderal Ali Murtopo didekati oleh Peter Berg dan dijanjikan, kalau Anda kepingin menjadi RI 1, kalau Anda kepingin menjadi RI 1, kuncinya habisi umat Islam. Ini terungkap oleh wartawan majalah Tempo pada saat kampanye pemilu 1971. Jenderal Ali Murtopo memberikan satu statement, I will be the next president. Sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo melakukan rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam di Indonesia. Kenapa? Beliau berambisi menjadi RI 1. Syaratnya habisi umat Islam. Dan ini yang membongkar adalah Jenderal Suwito. Kenapa? Waktu itu musuh-musuh Jenderal Ali Murtopo tidak hanya umat Islam, ada perwira-perwira ABRI yang dianggapnya sebagai perintah. Di antara Pak HR Darsono, Kemal Idris, Pak Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal Sumitro waktu itu sebagai Pangkop Kamtib. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Jenderal Ali Murtopo menggerakkan operasi intelijen sejak tahun 1970. Korlapnya, koordinasi lapangannya, Jenderal RB Murdani. Aktornya Jenderal Ali Murtopo. Hasil penggalangan daripada pendekatan yang dilakukan oleh Peter Berg, seorang tokoh Ordo Yeswi di Indonesia yang sudah melakukan kaderisasi sejak tahun 50, 60-an. Yang pertama tahun 1970, Jenderal Ali Murtopo mengangkat Nur Hasan Ubaidah dari Kediri untuk dijadikan imam Islam Jamaah. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya jangan kaget, Islam Jamaah itu punya manhaj dalam beragama. Dia pakai sistem mangkul. Sistem mangkul itu semua apa katanya Amir. Nah kalau di kita itu semua apa katanya Ustadz, gitu ya. Semua apa katanya Amir. Jadi kalau ada hadis sahih rawahu Bukhari, belum disampaikan amirnya, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan, walaupun itu hadisnya sahih Bukhari. Itu pakai sistem mangkul. Yang kedua, manhajnya selain Islam Jamaah, kafir. Hatta itu ibunya sendiri kafir. Sekolah adan bisa dulu, nanti saya tambah sedikit.